Puji nama Tuhan, selamat siang Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Kita percaya pada siang hari yang indah ini, di mana Tuhan sudah memberikan kesempatan yang baik, kesempatan yang indah. Kita boleh kembali datang di rumah Tuhan. Satu tujuan dan kerinduan kita pada siang hari ini, kita hanya ingin memuliakan Allah. Amin saudaraku, haleluya. Mari saudaraku, kita mau bawa segenap hati dan kehidupan kita. Kita mau memuliakan Tuhan lewat setiap mulut kita, lewat setiap hati kita. Kita mau beri yang terbaik hanya untuk Tuhan. Haleluya Yesus. Allah yang besar.
setiap pujian penyembahan kami. Layakkan setiap kehidupan kami pada siang hari ini ya Bapa. Kami rindukan Engkau Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Kami ingin terus memberi yang terbaik hanya untuk Engkau Tuhan. Terima kasih Allahku yang baik. Terima kasih ya Tuhan. Siaplah kami untuk lebih lagi mengangkat setiap pujian penyembahan kami hanya untuk Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, jemaat yang siap untuk lebih lagi memuji nama Tuhan, mari sama-sama kita katakan haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Haleluya. Masih tetap dalam penyembahan kita pada siang hari ini. Walaupun kita tidak pernah tahu rancangan-rancangan yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita, tetapi kita percaya rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik yang Dia sediakan bagi kehidupan kita. Amin saudaraku. Haleluya. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancangan-Mu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Mari saudaraku angkat pujian ini dari awal. Katakan, ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancangan-Mu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas
meninggalkan kita. Amin, saudaraku. Kita undang semua bangkit berdiri. Amin. Haleluya. Kita mau memuji Tuhan pada siang hari ini. Kita mau memuji Tuhan pada siang hari ini. Sama-sama katakan, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku.
pahami dalam hidup. Karena memang Engkau Allah yang besar, Allah yang luar biasa. Perbuatanmu ajaib yang kami tidak duga, yang kami tidak pikirkan, bahkan tidak pernah terkandung di hati kami. Engkau bisa sediakan bagi kami yang berharap akan kasih setia Tuhan. Kami ada di bait-Mu, di kediaman-Mu ya Tuhan, merindukan Engkau ya Bapa, merindukan Engkau ya Tuhan. Sebab hidup kami bergantung kepada Tuhan, dan segala keberadaan kami hanya karena Tuhan. Sebab kami sadar kami hanya tanah liat adanya, tapi kami jadi berarti bukan karena diri kami ya Bapa, tapi karena Engkau yang ada di dalam kami. Sebentar kami akan nikmati firman. Urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu, berkati kami semua. Kami siap terima firman dalam nama Yesus. Haleluya. Semua umat Tuhan yang siap diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Haleluya. Saya percaya bahwa setiap kita mengakui dan percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang maha baik. Perbuatan Tuhan yang Tuhan nyatakan sampai hari ini, dan kita boleh ada di bait Allah semua karena kebaikan Tuhan. Saya percaya kebaikan Tuhan yang sama di hari yang lalu, Tuhan terus akan kerjakan bagi setiap orang yang berharap akan Dia. Saudara, kita akan coba belajar dari kitab Keluaran dengan satu judul. Sama-sama kita baca 2-3. Apa yang ada di tanganmu? Setiap kita punya sesuatu yang mungkin kita genggam, yang ada dalam kuasa kita, yang ada di tangan kita. Satu pertanyaan yang pernah Tuhan nyatakan kepada seorang hamba-Nya. Keluaran pasal yang kedua, kita coba melihat firman ini, ayat 23. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir, tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan, dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Saudara, Allah yang kita puja, Allah yang kita layani, Allah yang kita kasihi, saya mau katakan adalah Allah yang tidak terbatas adanya. Pada waktu kitab Keluaran pasal yang kedua menjelaskan posisi orang Israel, posisi umat Allah, saya katakan mereka tidak sedang berada di negerinya, tapi mereka ada di negeri yang lain, yaitu Mesir. Di negeri Mesir hidup mereka, ayat ini menjelaskan mereka mengeluh karena apa? Mereka alami perbudakan. Satu situasi yang keras, satu situasi yang sulit, dan boleh kita katakan tidak nyaman ketika ada di posisi itu. Mereka boleh bekerja keras tapi hasilnya minimal. Mereka bisa melakukan apapun juga dengan paksaan, tapi mereka tidak pernah mendapat bayaran yang setimpal. Di situasi itu ayat ini berkata, mereka mengeluhkan keadaan yang terjadi pada waktu mereka menjadi budak di negeri Mesir. Dan pada waktu mereka berteriak minta tolong, teriakan mereka sampai kepada Allah. Saya sangat percaya bahwa setiap doa, setiap seruan, setiap teriakan yang kita naikkan, Allah pasti dengar. Ayat ini menjelaskan lebih berikut. Allah mendengar mereka mengerang, lalu Ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Saudara,
Sebelumnya Tuhan sudah pernah berkata kepada nenek moyang mereka, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub, tentang keberadaan mereka sebagai umat pilihan Allah. Maka Allah sangat bertanggung jawab atas mereka. Dan ketika umat Allah mengerang karena situasi yang sulit yang mereka sedang alami, mereka diperbudak dan mereka berseru kepada Tuhan. Seruan mereka sampai ke telinga Allah, dan Tuhan mengingat apa yang Tuhan pernah janjikan kepada generasi yang sebelumnya. Sehingga ketika Tuhan mengingat, maka Tuhan berkata, maka Allah melihat orang Israel itu, dan Allah dikatakan apa? Memperhatikan mereka. Tanpa mereka sadari, ternyata teriakan mereka sampai ke telinganya Allah. Dan tanpa mereka sadari, ternyata ada sepasang mata yang memperhatikan keluh kesah mereka. Saudara, kita kadang-kala mengeluh dalam hidup. Kadang-kala kita berpikir, siapa yang paham, siapa yang dengar. Tetapi saya mau katakan, Tuhan yang saya sembah, Tuhan yang saudara sembah, adalah Tuhan yang memperhatikan setiap kita. Amin, saudara. Tuhan perhatikan. Kita masuk di pasal yang ketiga, Keluaran pasal 3. Sekarang Tuhan lanjutkan setelah pasal 2. Seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Israel menindas mereka, orang Mesir menindas mereka. Ternyata Tuhan tidak hanya mendengar apa yang mereka katakan, tapi Tuhan juga melihat bahwa benar. Jadi apa yang mereka katakan itu sesuai dengan fakta. Apa yang mereka sampaikan itu adalah kebenaran. Seringkali ada banyak orang berkata, tetapi apa yang dikatakan itu tidak sesuai dengan fakta. Istilah sekarang terlalu banyak hoax, terlalu banyak kebohongan, terlalu banyak dusta. Ketika umat Allah berteriak kepada Allah dan mereka sampaikan apa yang mereka alami kepada Tuhan, ayat ini jelas berkata, Tuhan melihat bahwa apa yang mereka sampaikan itu betul adanya, bahwa mereka betul-betul dalam penindasan. 10. Jadi sekarang pergilah. Ayat 10, jawaban Tuhan atas penindasan umat Allah. Aku mengutus engkau kepada Fir'aun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Tuhan memilih seseorang untuk diutus memimpin bangsa itu. Saya pastikan situasinya sangat sukar, dan bahkan saya mau katakan tidak seorang berani yang akan menampilkan diri dan berkata, saya akan membawa bangsa ini keluar. Karena apa? Yang dihadapi kekuatan yang besar, yaitu Mesir. Kalau seorang berani menampilkan diri dan berkata, saya akan bawa bangsa ini keluar, saya pastikan ancaman kematian. Karena apa? Mereka sebagai bangsa yang ditawan dan sedang di bawah kekuatan yang besar, yaitu Mesir. Dan kalau dia berani menyampaikan tentang hal ini, saya pastikan kemungkinan dia akan mati. Karena apa? Tidak punya kekuatan untuk melepaskan diri dari keadaan itu. Lalu Tuhan pilih seorang yang bernama Musa. Masuk di pasal yang keempat, kita melihat, lalu sahut Musa, setelah Tuhan mempercayakan seorang hamba Allah yang bernama Musa, saya katakan bahwa ini pilihan yang tepat. Kalau Tuhan sudah memilih seseorang, maka pilihan itu tidak mungkin salah, karena Tuhan Maha tahu segala-galanya. Saya bisa memilih seseorang, tapi belum tentu pilihan saya benar. Tapi kalau Tuhan memilih seseorang, katakanlah Musa, ini pilihan yang terbaik. Lalu sahut Musa, pada waktu Musa mendengarkan apa yang Tuhan katakan, bahwa Musa akan memimpin bangsa ini, maka dia menjawab, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku? Ada keraguan, ada kebimbangan. Musa berpikir begini, siapa saya? Siapa saya?
Lalu saya dipercaya memimpin bangsa yang besar dan kemudian membawa keluar dari kekuatan yang besar, yaitu Mesir. Siapa saya? Dan dia katakan, bagaimana jika mereka tidak percaya? Logika gampang. Musa ada di padang gurun karena pada waktu itu saya katakan dia sedang pergi karena pelarian. Tiba-tiba Tuhan memilih dia memimpin bangsa ini. Dia berkata, siapa saya? Kalau saya ngomong, mereka percaya enggak? Ada keraguan, ada kebimbangan. Ayat yang kedua, jawaban Tuhan atas keraguan Musa. Tuhan berfirman kepadanya sama-sama, apakah yang di tanganmu itu? Tuhan tidak bertanya apakah yang ada pada orang lain atau di tangan orang lain. Tuhan tidak bertanya tentang hal-hal yang lain, tapi Tuhan berkata ayat yang kedua, apakah yang ada di tanganmu itu? Jawab Musa apa, saudara? Jawaban ini di satu sisi kita berkata agak nyeleneh, saudara. Kenapa? Bagaimana hanya dengan tongkat? Ketika Tuhan bertanya, apa yang ada di tanganmu? Musa akan berkata, Tuhan, jangan tanya di tangan saya ada apa. Kalau di tangannya senjata yang besar, mungkin bangga. Tapi Tuhan bertanya, apa yang di tanganmu? Dia berkata jujur, yang ada di tanganku tongkat. Saudara, yang di tangan Musa itu tidak berarti. Apa yang ada di tangan Musa? Tongkat. Kalau kita melihat, saya mau katakan, tongkat ini adalah kayu biasa, bukan hal yang luar biasa. Dalam kitab Keluaran pasal 3, adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro mertuanya. Ternyata seorang gembala dia biasa pakai tongkat. Tongkat ini bukan dari bahan yang keras, bukan bahan besi, tapi hanya dari bahan kayu yang biasa. Dan ketika dia menggembalakan dombanya, dia pakai tongkat untuk mengatur domba-dombanya. Saudara bisa gambar, hanya sekedar tongkat. Yang kedua, tongkat ini saya katakan bukan hanya sekedar kayu biasa, bukanlah barang yang bernilai, bukanlah mahal. Dia mudah bisa menemukan banyak kayu-kayu di sana dan dia bisa jadikan tongkat. Dan ketika Tuhan bertanya apa yang ada di tanganmu, mungkin kita berpikir, kok yang ditanya hanya di tangan dia, yang tidak berarti, yang tidak bernilai, yang rasa-rasanya bagaimana bisa memimpin satu bangsa yang besar keluar dari negeri Mesir hanya dengan tongkat yang ada di tangan. Tapi saya mau katakan, disinilah kepolosan dan ketulusan Musa. Dia berkata, tongkat ya Tuhan. Saudara, jangan kecilkan apa yang ada di tanganmu, sekalipun orang menganggap itu biasa. Jangan kecilkan apa yang ada di tanganmu, yang Tuhan percayakan, sekalipun orang berkata tidak bernilai. Mungkin di satu sisi orang berkata, Musa jawabannya yang benar, kenapa hanya berkata tongkat? Katakan yang lain, yang bernilai, yang berharga, yang hebat. Tapi Musa berkata, yang ada di tanganku itu tongkat. Saudara, ayat 3, firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah. Dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular. Tongkat itu menjadi ular. Pada waktu tongkat menjadi ular, Musa lari meninggalkannya. Ayat 4. Tetapi firman Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu, dan dikatakan apa? Bukan kepalanya. Tuhan mengajar
Menaklukkan ular ternyata dengan apa, saudara? Pegang ekornya. Kalau saudara lihat tayangan-tayangan petualangan tentang dunia binatang, ayat ini mengajar cara menaklukkan ular, bukan pegang kepalanya karena akan bermasalah, tapi dikatakan peganglah ekornya. Lalu Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu. Lalu ular itu menjadi apa, saudara? Tongkat kembali. Sekarang kita akan melihat ada dua hal yang akan terjadi dengan apa yang ada di tangan kita. Kalau Musa berkata yang ada di tangannya tongkat, mungkin kita tidak, tapi ada yang ada di tangan kita. Kalau seorang pengusaha, apa yang ada di tangannya? Bisa usahanya, atau bisa juga seorang katakanlah duduk di pemerintahan, apa yang ada di tangannya? Pena. Atau mungkin orang-orang yang lain punya sesuatu yang di tangannya. Apakah itu bisa tentang kuasa, bisa tentang keputusan, bisa tentang harta, dan lain sebagainya. Ada dua hal yang bisa terjadi dengan apa yang ada di tangan kita. Yang pertama, kita akan melihat apa yang ada di tangan kita itu bisa jadi masalah. Katakanlah bicara tentang kekayaan, Tuhan percayakan ada di tangan kita, di genggaman kita. Saya mau katakan, jangan bicara dengan kekayaan maka semuanya selesai. Tapi dengan apa yang ada di tangan kita, yang pertama saya mau katakan itu bisa jadi masalah. Kalau bicara tentang kedudukan yang ada pada kita, di satu sisi kita bangga dengan karir yang kita bisa raih, dengan segala proses perjalanan kita bisa meraih karir yang tinggi. Tapi saya katakan posisi ini pun bisa jadi masalah. Keluaran 4 berkata, firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah. Ketika dilemparkannya ke tanah, maka dikatakan tongkat itu menjadi ular. Kenapa Musa lari? Karena dia tahu ular berbahaya. Apa yang ada di tangannya pada waktu kemarin hanya tongkat. Dan ketika dia pakai tongkat, Tuhan katakan dia lemparkan tongkat itu, ternyata tongkat itu menjadi ular. Saya mau katakan bagi saudara, apa yang ada di tangan kita itu bisa jadi masalah, bisa jadi persoalan, bisa jadi hal yang menakutkan. Anda punya kekuatan di tangan saudara, itu bisa juga jadi masalah. Anda punya berkat di tangan saudara, itu bisa juga jadi masalah. Ada orang ketika dia belum punya apa-apa, dia berpikir nilai sekecil apapun dia hormati, dia hargai, dia pakai dengan baik, dia tata dengan baik. Tapi sebegitu Tuhan percayakan banyak, yang tadinya dia hormati, dia hargai setiap berkat, tapi ketika dia merasa punya banyak hal, dia merasa gagah, dia merasa kuat, dan dia bisa gunakan. Dan saya mau katakan, dia gunakan dengan salah menggunakan, bisa jadi masalah. Awalnya hanya sekedar tongkat, dan Musa tidak pernah berpikir bahwa tongkat ini bisa jadi apa. Ketika Tuhan bertanya kepada dia, dan dia katakan, yang ada di tanganku tongkat Tuhan. Benar, di tangan dia ada tongkat. Saya katakan bagi saudara, apa yang di tangan Musa itu, yang pertama ternyata bisa jadi masalah. Dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-31, kita melihat 1 Samuel 31, lalu berkatalah Saul kepada pembawa senjatanya, hunuslah pedangmu dan tikamlah aku, supaya jangan datang orang-orang yang tidak bersunat ini menikam aku dan memperlakukan aku sebagai permainan. Tetapi pembawa senjatanya tidak mau, karena ia sangat segan. Kemudian Saul mengambil pedang itu dan menjatuhkan dirinya ke atasnya. 5.
ketika pembawa senjatanya melihat bahwa Saul telah mati, ia pun menjatuhkan dirinya ke atas pedangnya. Dari ayat 4 dan 5 1 Samuel 31. Saudara coba cermati. Saya bertanya kepada saudara, pedang yang membunuh Saul pedang siapa? Saudara coba cermati ayat 4 dan 5. Pedang yang membunuh Saul pedang siapa? Saya pastikan pedang Saul. Kenapa? Saudara lihat. Saul, berkatalah Saul kepada pembawa senjatanya. Yang bawa senjata ini, saya tanya, senjata siapa yang dia bawa? Senjata Saul, bukan senjata dia. Dia bawa senjata, dia tenteng senjata, dia bawa pedang, dia bawa alat-alat yang lain untuk berperang. Dan saya katakan itu bukan milik dia, tapi itu milik Saul. Karena Saul raja, maka dia punya orang-orang. Jadi saya katakan pedang ini adalah pedang yang harusnya di tangan Saul. Tapi kalaupun ada orang yang membawa, tetap pedang itu kepunyaan Saul. Saudara lihat, apa yang dimiliki oleh Saul, ternyata itu yang membunuh dia, bukan pedang orang lain. Saudara, apa yang ada di tangan kita, yang pertama bisa jadi masalah. Kita boleh mengejar apapun, tapi jangan sampai apa yang Tuhan percayakan di tanganmu jadi persoalan. Saudara boleh mengejar apapun di dunia yang saudara bidangi, tapi jangan sampai apa yang di tanganmu itu jadi persoalan dalam hidupmu. Yang kedua, apa yang ada di tangan kita, sama-sama kita baca 2, 3, bisa jadi berkat. Coba kita melihat kitab Keluaran pasal 14. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Saudara, ayat 15, ketika Tuhan bicara ayat ini, akan terjadi perdebatan. Kenapa? Karena saat itu mereka mau berangkat kemana? Mereka mengalami jalan buntu karena di hadapan mereka terbentang laut yang begitu luas. Di belakang mereka ada Fir'aun dan semua kekuatan pasukan yang ada. Dan ketika Tuhan berkata berangkat, pertanyaannya berangkat kemana? Ketika Tuhan katakan berjalan kemana? Bagaimana mereka bisa berjalan ke depan sementara laut yang terbentang luas? Kalau mereka berjalan, mereka akan mati. Karena apa? Mereka tenggelam. Di satu sisi, berjalan ke arah manapun, semua tertutup. Tetapi Tuhan berkata, berangkat. 16. Dan engkau dikatakan, angkatlah tongkatmu dan ulurkan tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya. Saudara, di satu sisi kita akan bertanya, pada waktu itu belum pernah terjadi keajaiban yang sama seperti peristiwa Keluaran pasal 14. Mungkin Musa bertanya kepada Tuhan, Tuhan, saya angkat tongkat, bisa apa tongkat ini? Dia berkata, hanya sekadar kayu yang murah, yang biasa, bisa ditemukan di mana-mana. Bagaimana mungkin saya mengangkat tongkat ini dan mengulurkan ke laut? Tapi Tuhan berkata, ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan di tengah-tengah laut di tempat yang kering. Saya mau katakan saat itu Musa, kalau bicara tentang fakta, Tuhan, ini hanya kayu, saya pukul ke laut, ini bisa apa Tuhan? Bagaimana mungkin ada jalan keluar? Tapi Tuhan berkata, belahlah laut. Ayat selanjutnya, Keluaran 14 di ayat 21, satu tindakan iman yang luar biasa yang dilakukan oleh Musa. Dan saya mau katakan tindakan tanpa keraguan. Dia angkat tongkatnya, lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut. Dan semalam-malaman itu Tuhan mengeluarkan air laut dengan perantaran angin timur yang keras, membuat, dikatakan apa? Sama-sama laut itu menjadi tanah kering.
dan laut itu terbelah. Ada jalan yang langsung jadi, yang tidak dikerjakan dengan tangan manusia. Dan saya mau pastikan, tidak ada tim pembentuk jalan yang membuat jalan yang begitu mulus terbentang di tengah lautan. Tetapi jelas Alkitab berkata, dia mengangkat tangannya, mengulurkan tangannya dengan tongkat di tangan. Tiba-tiba laut itu terbelah. Dan kemudian 22, demikian orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai seberapa dalam itu laut, sebegitu tinggilah tembok yang ada. Seandainya laut itu katakanlah mulai dari pantai, dari ukuran 0, semakin masuk semakin dalam, semakin masuk semakin dalam. Seandainya kedalaman katakanlah 100 meter, maka di kiri kanan mereka ada tembok yang terbelah, dan di kiri 100 meter, di kanan 100 meter. Siapa yang buat? Saya mau katakan itu terjadi dengan apa yang ada di tangan Musa. Apa yang dianggap remeh, apa yang dikecilkan, apa yang dianggap hanya sekedar tongkat. Tapi saya mau katakan, apa yang di tanganmu bisa jadi berkat ketika engkau lakukan dengan ketaatan. Engkau bangun dengan ketaatan, engkau kerjakan dengan ketaatan, engkau raih dengan ketaatan, dan engkau nikmati dengan ketaatan. Dan saya katakan, saat itu mereka berkata, mereka berpikir bagaimana bisa keluar, mereka terjepit, mereka berkata tidak ada jalan keluar. Tetapi apa yang ada di tangan Musa, yang awalnya kita melihat bahwa tongkat itu bisa menjadi ular, sekarang berbeda. Tongkat yang ada di tangan Musa menjadi jalan keluar, dan mereka bisa keluar dari keadaan yang terjepit, dan mereka bisa melihat kebesaran Tuhan yang luar biasa, yang diawali dari apa yang ada di tangan Musa. Dan ketika Tuhan bertanya kepada Musa, apa yang di tanganmu? Mungkin hal yang sepele, tapi saya katakan bagi saudara, jangan pernah kecilkan apa yang Tuhan percayakan yang ada di tanganmu. Karena apa yang ada di tanganmu, sesuatu yang tidak bernilai pun, di tangan Tuhan menjadi hal yang luar biasa. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Jangan pernah berkata, di tangan saya tidak berarti Tuhan. Jangan pernah berkata, di tangan saya tidak bernilai Tuhan. Tapi saya katakan, sesuatu yang besar yang Tuhan kerjakan bagi Musa dan umat Israel, itu berawal dari apa yang ada di tangan Musa. Sesuatu yang besar Tuhan bisa kerjakan dalam hidup kita, itu berawal dari apa yang ada di tangan kita. Jangan lihat apa yang ada di tangan orang. Tadi pagi saya bicara tentang orang fasik dan kecemburuan orang percaya melihat orang fasik. Tapi saya katakan, jangan lihat apa yang ada di tangan orang. Tuhan tidak bertanya apa yang ada di tangan orang. Jangan pusingkan apa yang orang miliki. Jangan pusingkan apa yang orang punyai. Jangan pusingkan dengan segala sesuatu yang kau bisa lihat dari tetanggamu dan siapapun. Tapi Tuhan bertanya, apa yang ada di tanganmu? Dan ketika ada di tanganmu sesuatu, jangan pernah kecilkan. Saya sangat percaya, sesuatu yang kecil di tangan kita, Tuhan bisa jadikan menjadi hal yang luar biasa. Saat itu mereka berpikir, enggak mungkin keluar, kita mati di keadaan ini. Tapi berawal dari apa yang ada di tangan Musa. Saya katakan, ternyata di sanalah kebesaran Tuhan dinyatakan. Dan bagi setiap kita, ada sesuatu yang ada di tangan kita. Jangan jadikan apa yang ada di tanganmu menjadi masalah. Saya ulang, apa yang ada di tanganmu jangan jadi masalah. Uang bisa jadi masalah, bisa. Kedudukan bisa jadi masalah, bisa. Pena di tanganmu bisa jadi masalah, bisa. Apapun di tanganmu bisa jadi masalah. Tapi doa saya, biar apa yang ada di tangan kita
itu menjadi berkat. Beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Kita hampiri Tuhan, kita datang kepada Tuhan. Dia yang membuat sesuatu yang besar, yang berawal dari apa yang ada di tangan kita. Haleluya. Amin Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, sama-sama kita bangkit berdiri. Inilah pernyataan kita kepada Tuhan. Selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti Tuhan panggil kembali, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti Tuhan panggil kembali, hidup ini sudah jadi berkat. Saudara, sesuatu yang besar Tuhan kerjakan dalam hidup kita, itu berawal dari apa yang ada di tangan kita. Tuhan bertanya kepada Musa, apa yang ada di tanganmu? Dan ketika Tuhan bertanya kepada saudara pada pagi hari ini, apa yang ada di tanganmu? Dengan apa yang ada di tangan kita, jangan sampai kita salah, jangan sampai jadi masalah. Di satu sisi Saul akan berkata, aku punya pedang, aku siap berperang, aku bisa menaklukkan musuh. Tapi tanpa dia sadari, dia salah gunakan pedang membunuh dirinya. Tapi sisi yang lain, Musa berpikir dia hanya punya tongkat, sesuatu yang remeh, sesuatu yang kecil. Tapi hal yang besar yang Tuhan kerjakan terjadi dengan apa? Apa yang ada di tangan Musa, apa yang ada di tanganmu hari-hari ini, apa yang Tuhan percayakan untuk engkau bisa genggam. Jabatankah, usahakah, kekayaankah, atau apapun itu, mari belajar dari firman. Jangan jadikan apa yang di tanganmu menjadi masalah, tapi jadikan apa yang di tanganmu menjadi berkat. Bapa, Engkau ajar kami dengan firman ini ya Tuhan. Engkau bukakan mata rohani kami Bapa,
untuk kami menyadari apa yang ada pada kami, Bapa. Seringkali kami merendahkan apa yang ada di tangan kami. Kami hanya menganggap hal yang biasa, bukan sesuatu yang besar, bukan sesuatu yang luar biasa. Ketika di tangan kami ada kecakapan, kemampuan, kekuatan, kebiasaan, bersama dengan Tuhan yang di tangan kami bisa menjadi hal yang luar biasa. Sebab itu berkati umat-Mu, berkati kami semua ya Tuhan, dan kami boleh menyadari ada sesuatu di tangan kami, dan sesuatu ini kami gunakan untuk memuliakan nama Tuhan, menikmati firman, bersukacita dalam nama Yesus. Haleluya. Semua umat Tuhan yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan. Semua umat Tuhan yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Mereka tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan jalankan persembahan, dan bagi umat Tuhan yang ingin memberikan milik Tuhan persepuluhan, silakan tampil ke depan. Kita mau berpikir, bagaimana bisa? Selama kita punya Tuhan yang besar, perbuatan besar Tuhan pasti terjadi. Sebab itu kesetiaan Tuhan perhitungkan, ketaatan kita Tuhan perhitungkan, dan kebesaran itu akan terjadi karena kita punya Tuhan yang besar. Amin. Berkat-Mu atas ibadah ini ya Tuhan. Persembahan umat Tuhan gantikan berlipat kali ganda. Umat Tuhan yang sudah menggunakan milik Tuhan persepuluhan janji Tuhan, iya dan amin. Berkati kami dengan segala doa, harapan, kerinduan kami ya Allahku. Berkati umat-Mu yang sudah menggunakan milik Tuhan. Berkati umat-Mu yang baru pertama kali hadir bersama dengan kami beribadah. Biar damai sejahtera Allah menyertai anak-anak-Mu ini. Berkati umat-Mu yang sudah menuntun banyak orang datang kepada Engkau ya Tuhan. Berkati umat-Mu yang berulang tahun sepanjang minggu ini, dan semua kami ada dalam berkat Tuhan.
Dan kalau sebentar Tuhan kami meninggalkan tempat ini, Roh Kudus menyertai kami yang pulang, juga menyertai rumahmu di tempat ini. Pada akhirnya saudaraku yang kekasih, terimalah berkat dari Allah Bapa, rahmat dan cinta dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dari Allah Roh Kudus menyertai kita dari siang hari sampai selama-lamanya. Yesus datang kali yang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua umat Tuhan yang diberkati Tuhan, sama-sama kita berkata haleluya, amin. Berkat tepuk tangan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.